Selamat pagi teman-teman. Apakah dari teman-teman pernah merasakan bahagia saat dipuji oleh dosen atau sedih saat dimarahi oleh teman? Hal tersebut adalah emosi. Dan emosi dapat dirasakan di mana saja. Salah satunya adalah di pekerjaan. Tapi bagaimana cara kita mengontrolnya dan bagaimana cara kita mengekspresikannya akan dijelaskan oleh kami dari kelompok 1 kelas PIO. Jadi sekarang kita akan bahas emotion at work atau emosi di tempat kerja. Nah, mungkin kita udah sering ya mendengar terkait istilah emosi ini. Jadi manusia itu mempunyai 6 emosi dasar yang ada pada dirinya yang meliputi perasaan marah, sedih, bahagia, takut, jijik, dan juga terkejut. Nah, lantas bagaimana sih kaitan antara emosi ini dengan lingkup tempat kerja? Jadi emosi yang ada pada individu itu bisa mempengaruhi belief dan juga behavior yang ditujukan oleh individu di tempat kerja. Nah, hal ini itu bisa dijelaskan melalui affective event theory. Dalam teori ini, menjelaskan bahwasanya berbagai faktor seperti karakteristik lingkungan kerja, kemudian insiden di tempat kerja, ciri-ciri pribadi, perasaan emosional, dan juga perilaku di tempat kerja, itu bisa menghasilkan serangkaian reaksi emosional tertentu. Terdapat penelitian nih dari Howard Weiss dan juga Russell Corpanzo yang mempelajari terkait pengaruh emosi dasar di tempat kerja. Nah, hasil penelitian ini menyatakan bahwasanya peristiwa tertentu dalam pekerjaan itu bisa menyebabkan berbagai jenis orang mengalami emosi yang berbeda. Nah, emosi-emosi ini itu bisa memicu tindakan yang menguntungkan atau mungkin menghambat individu tempat kerja. Misalnya nih, terdapat individu yang bekerja sebagai seorang angkutan. Kemudian dia mengalami lingkungan kerja yang mungkin cenderung bising atau ramai. Nah, hal ini tentunya bisa memicu reaksi emosional tertentu, misalnya perasaan frustasi. Nah, reaksi emosional ini tentunya bisa memicu respon perilaku tertentu yang ada pada individu. Misalnya, individu ini kemudian cenderung untuk sulit berkonsentrasi di tempat kerja. Nah, tentunya jika respon yang muncul adalah respon negatif atau respon yang cenderung menghambat individu bekerja, tentunya itu membutuhkan solusi yang bisa mengurai kesulitan itu tadi. Misalnya, solusi yang bisa diberikan adalah kemudian dengan memindahkan tempat kerja individu tersebut ke dalam tempat yang mungkin cenderung lebih tenang atau yang jauh dari keramaian dan juga kebisingan. Dalam affective event theory ini, selain bisa menjelaskan mengenai dinamika reaksi emosional, bisa juga untuk menjelaskan mengenai kepuasan kerja. Dalam teori ini, kepuasan kerja itu berasal dari internal, yakni kombinasi kepribadian dan juga pengalaman emosional tempat kerja seiring waktu, keyakinan dan juga perilaku dari reaksi emosional. Nah, kepuasan kerja ini itu bisa berdampak secara langsung dan juga tidak langsung pada karyawan. Dampak langsung ini misalnya jika individu itu merasakan kepuasan kerja yang rendah, tentunya itu bisa berdampak pada kinerja yang juga cenderung rendah gitu. Nah, untuk reaksi tidak langsungnya ini bisa berupa penularan emosi. Jadi jika individu itu merasakan perasaan emosional tertentu, itu bisa berdampak pada rekan kerjanya yang lain atau mungkin juga bisa berdampak pada klien ataupun pelanggan ketika individu tersebut berinteraksi dengan mereka. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi tentang emotional labor. Apa sih emotional labor itu? Emotional labor adalah istilah yang dikembangkan oleh seorang sosiologis bernama Arlie Hochschild di dalam bukunya yang berjudul The Managed Heart Commercialization of Human Feeling pada tahun 1983. Di dalam bukunya, ia menjelaskan bahwa emotional labor itu adalah unsur dari suatu pekerjaan yang tidak dibayar atau seringkali tidak terlihat, di mana seseorang dituntut untuk melakukan hal tersebut oleh orang lain dalam hal membuat mereka menjadi bahagia. Pada saat itu, Hochschild sendiri mendefinisikan emotional labor ini sebagai kejadian yang hanya terjadi di lingkungan tempat kerja saja. Nah, tapi setelah beberapa dekade, istilah ini semakin meluas dan pada tahun 2015, istilah emotional labor ini sendiri menjadi populer dan mencakup semua kejadian di luar lingkungan tempat kerja, seperti rumah atau di komunitas.
Nah, pada tahun 2020, Rose Hackman menulis buku berjudul Emotional Labor: The Invisible Work Shaping Our Life and How to Claim Our Power, yang dilatar belakangi tentang kesetaraan gender dan feminisme di dalam pekerjaan. Hackman sendiri menggambarkan emotional labor sebagai pekerjaan mengedit emosi yang akan dilakukan seseorang agar berdampak pada emosi orang lain. Hal ini terjadi baik secara formal maupun informal, tetapi seringkali dibebankan kepada perempuan atau kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Oke, selanjutnya bagaimana awal manifestasi dari emotional labor itu sendiri? Emotional labor dapat termanifestasi dari dalam berbagai situasi. Namun secara umum akan terjadi dari berikut ini. Yang pertama adalah tempat kerja. Emotional labor di tempat kerja terdiri dari praktik atau aturan bagi karyawan yang diterapkan demi memuaskan pelanggan. Mereka berpusat pada karyawan yang perlu mengelola emosi mereka dan tidak mengungkapkannya kepada orang lain. Contoh sederhana dari unsur ini adalah ketika karyawan dituntut untuk selalu tersenyum kepada pelanggan atau bersikap segar gitu. Yang kedua ada partnership. Di dalam suasana hubungan yang lebih dekat seperti orang-orang terkasih, emotional labor ini mungkin muncul dengan cara yang lebih tenang atau yang lebih sopan gitu lah ya dibanding dengan di lingkungan tempat kerja tadi. Contohnya itu seperti ketika mengobrol, salah satu orang itu diharapkan untuk memulai diskusi baik tentang topik apapun mulai dari emosional, kehidupan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada social networking. Pasti teman-teman kalau menghabiskan waktunya di media sosial pernah mendengar setidaknya 1 atau 2 kali tentang emotional labor ini atau bahkan mengalaminya secara langsung maupun tidak langsung. Di dalam forum kelompok, di rangkaian komentar, atau di tempat lain baik di profil pribadi maupun di publik. Tuntutan seseorang oleh orang lain seringkali ditanggapi dengan menyebutkan emotional labor. Contohnya dari social networking ini, ketika seseorang menginginkan lebih banyak informasi mengenai satu topik, mereka pasti meminta orang lain untuk menjelaskannya kepada mereka. Nah, pastinya orang lain akan berusaha sesingkat dan sepadat mungkin dengan bahasa yang mudah dipahami untuk menjelaskan suatu topik kepada orang tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai emotional intelligence. Nah, salah satu cara yang mengelola dampak dari emotional labor adalah dengan meningkatkan kesadaran akan kesenjangan antara emosi nyata dengan emosi yang seharusnya kita tunjukkan saat bekerja. Nah, kesadaran inilah yang nantinya akan membentuk emotional intelligence. Nah, menurut psikolog Solveig and Meyer, emotional intelligence adalah mengenai bagaimana seseorang itu saling memahami satu sama lain secara lebih efektif dengan cara meningkatkan kesadarannya akan emosi, baik itu emosinya sendiri maupun emosi orang lain. Nah, Goleman yang merupakan tokoh yang mempopulerkan emotional intelligence itu menyarankan 4 komponen dari emotional intelligence. Yang pertama, itu ada self-awareness, yaitu dapat mengenali dan memahami suasana hati dan emosi kita serta pengaruhnya terhadap orang lain. Yang kedua, itu ada self-regulation, yaitu kemampuan untuk mengontrol emosi negatif dan perilaku kita sendiri, serta kecenderungan untuk berpikir sebelum bertindak. Yang ketiga, ada motivation, yaitu kecenderungan untuk mengejar tujuan dengan alasan yang melampaui uang atau status. Yang keempat, ada empati, yaitu kemampuan untuk memahami emosi orang lain dan memperlakukannya sesuai dengan reaksi emosionalnya. Dan yang terakhir ada social skill, yaitu kemampuan untuk mengelola hubungan dan membangun relasi dengan orang lain. Nah, selain kelima itu terdapat 4 landasan yang terlibat dalam mengembangkan emotional intelligence. Yang pertama ada self-awareness. Nah, self-awareness adalah ketika seseorang itu mampu untuk memahami, mengevaluasi, dan menampilkan emosi yang sesuai dengan tempat dan situasinya. Yang kedua ada self-management. Nah, self-management adalah ketika kita mampu mengarahkan emosi kita ke arah yang
lebih positif saat dibutuhkan. Yang ketiga ada social awareness, yaitu ketika kita mampu untuk memahami perasaan orang lain. Dan yang terakhir ada relationship management, yaitu di saat kita mampu untuk membantu orang lain mengelola emosinya sendiri dan benar-benar menjalin hubungan yang mendukung dengan orang tersebut. Nah, keempat langkah ini, jika kita berhasil menguasainya secara keseluruhan, akan membantu kita mencapai tingkat emotional intelligence yang lebih tinggi. Mereka yang memiliki emotional intelligence yang tinggi itu dianggap memiliki self-efficacy yang lebih tinggi dari kebanyakan orang, terutama dalam hal mengatasi kesulitan, menganggap situasi sebagai tantangan daripada ancaman, dan memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi. Manfaat-manfaat tersebut nantinya juga akan memberikan pengaruh dalam menurunkan tingkat stres yang mereka rasakan. Di kehidupan nyata, terutama di tempat kerja, emotional intelligence itu mempunyai pengaruh yang cukup besar. Emotional intelligence itu dapat digunakan untuk membentuk tim yang harmonis dengan cara memanfaatkan bakat dan yang dimiliki setiap anggotanya. Apalagi jika terdapat seseorang atau rekan kerja yang berpengalaman dalam emotional intelligence. Kehadiran seseorang seperti ini itu tentunya akan menjadi support system dan memberikan peluang untuk memotivasi diri mereka sendiri dan juga menginspirasi orang lain untuk saling bekerja sama. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh kasus. Contoh kasus yang pertama yaitu mengenai emotional labor. Beberapa contoh kasus nyata emotional labor di berbagai bidang pekerjaan. Yang pertama yaitu tenaga kesehatan. Dokter yang harus tetap tenang dan profesional saat menangani pasien yang marah atau cemas. Kemudian ada juga tenaga medis yang harus bekerja lembur berjam-jam tanpa mengeluh meskipun mereka lelah dan stres. Kemudian ada pelayan restoran yang harus selalu tersenyum dan ramah kepada pelanggan meskipun mereka dihina atau dilecehkan. Kemudian ada guru yang harus tetap tenang dan sabar saat menghadapi muridnya yang nakal atau sulit diatur. Kemudian ada sales yang harus bekerja di bawah tekanan untuk mencapai target penjualan. Kemudian ada customer service yang harus mendengarkan keluhan pelanggan dengan sabar dan berusaha untuk menyelesaikan masalah mereka. Kemudian ada juga contoh kasus dari emotional intelligence atau EQ. Dalam salah satu artikel yang diunggah oleh Anthony Blomartin, salah satu contoh perusahaan yang sangat mengutamakan kecerdasan emosi atau EQ adalah perusahaan L'Oreal. Dalam artikel tersebut menunjukkan bahwa terdapat laporan yang menunjukkan bahwa L'Oreal melakukan eksperimen untuk membandingkan seberapa efektif penggunaan kompetensi kecerdasan emosi atau EQ dalam rekrutmen. Dalam eksperimen ini, agen penjualan yang dipilih berdasarkan EQ menunjukkan kemampuan yang lebih baik daripada agen penjualan yang dipilih dengan pendekatan tradisional, yang banyak berfokus pada kemampuan teknis dan IQ. Selain itu, penjualan yang dipilih berdasarkan IQ memiliki tingkat turnover lebih rendah sekitar 63% dibandingkan dengan agen penjualan yang dipilih secara konvensional. Sekian pemaparan dari kelompok 1. Terima kasih telah mendengarkan di Breaking News.